Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kali ini saya akan memberikan pemikiran saya mengenai masalah COVID yang setiap saat di media sosial, televisi, radio, koran selalu menghantui masyarakat kita. Dan saya juga sering dengar kita harus menjaga imunitas kita. Saya setuju dengan pendapat seperti itu, menjaga imunitas kita supaya kita terlepas dari virus tersebut. Bahkan dianjurkan oleh pemerintah saat ini akan dipercepat untuk penyuntikan. Alhamdulillah saya sendiri sudah selesai dengan penyuntikan atau vaksinasi 2 kali. Terakhir saya yang kedua tanggal 2 Juni. Kemudian 28 hari sebelum itu kurang lebih tanggal 5 Mei mungkin ya. Yang pertama kan sudah selesai, tapi tetap saya akan menjaga diri saya untuk menjaga supaya tetap sehat, tetap kuat dan menjaga imunitas kita dengan minum. Saya setuju dengan pendapat menjaga imunitas atau memperkuat imunitas kita dengan gembira, dengan berpikiran positif ya. Bahkan media-media juga harusnya memberikan kabar yang positif. Jangan sampai memberikan cerita yang menyeramkan. Sebaiknya media itu menampilkan, menayangkan hal yang positif sehingga masyarakat tidak takut. Tapi jangan selalu memberikan gambar yang seram. Ya, itu usul saya kepada pemerintah untuk menjaga imunitas diri. Setuju, dan juga media-media harusnya memberikan porsi yang proporsional, berapa yang sakit, berapa yang sembuh dan sebagainya. Tapi satu hal yang saya juga ingin katakan di kesempatan kali ini, kita lupa khususnya kaum muslimin memperkuat iman ya. Imun dengan iman adalah satu kesatuan yang harus kita jaga. Imun sebagai perwujudan kita menjaga diri kita supaya kita baik. Tapi bagaimana iman kita? Itu yang penting ya. Itu yang penting sekali ya. Iman kita akan kita jaga selalu. Nah, saya mudah-mudahan dalam video ini bisa diberikan masukan sama teman-teman semua. Apakah benar kita jauh dari iman kita kepada Allah Subhanahu wa taala? Terlebih misalnya sampai sekarang ini masih ada kekhawatiran orang ke masjid misalnya ya. Saya juga setuju untuk menjaga protokol kesehatan, tetapi kita juga harus menjaga iman kita supaya tidak terdegradasi ya, turun. Sehingga antara iman dan imun itu harus kita samakan. Selalu kita dengar tenaga kesehatan atau siapapun, marilah kita jaga imunitas kita supaya tidak terjangkit atau kena. Bahkan sekarang di Jakarta khususnya udah overload antara jumlah tempat tidur rumah sakit dengan jumlah orang yang terjangkit. Bahkan setiap menit kita dengarkan. Tapi saya sendiri belum pernah mendengar ya, sahabat-sahabat semua, marilah kita tingkatkan iman kita ya. Bahkan sekarang ini kalau saya lihat dari media sosial, pemberlakuan atau kriminalisasi misalnya kepada orang-orang yang lurus ya, ulama kita yang sebagai suhu, sebagai obor penerang untuk memberikan pencerahan kepada masyarakat, belum secara baik diberikan porsinya. Jadi yang memahami agama, pemuka agama khususnya ulama, kiai, habib ya, syekh dan sebagainya, hendaknya juga memberikan arahan bagaimana kita menjaga imun kita. Jangan setiap hari kita hanya mendengar imun tapi tidak ada kita mempengaruhi iman kita. Memang iman itu kadang-kadang naik, kadang-kadang turun. Terlebih lagi dengan kondisi sekarang ini, mungkin iman kita bisa lebih dekat
Tapi bagaimana nanti kalau udah Allah bebaskan dari virus? Apakah iman kita akan tetap konsisten? Atau sebaliknya, kita sudah putus asa karena iman kita lemah menghadapi virus ini yang hampir setahun ya, lebih dari setahun, bulan Maret dulu ya, 19 2019 2019 ya, sekarang 2020, udah setahun, 2021 udah pertengahan tahun ya. Kalau juga belum diselesaikan dengan baik, maka akan terjadi yang namanya kematian yang massal seperti India. Kita tidak inginkan Indonesia seperti India kedua ya. Tetapi yang saya ingin katakan adalah para pemimpin memberikan contoh yang terbaik, memberikan perhatian full dalam hal masalah kesehatan. Di Jakarta juga sekarang sudah zona sudah berbahaya, orang takut semua. Pada sesaat lagi kita ingin kuliah, sekolah, bekerja secara offline ya. Tapi dengan kondisi yang sekarang ini, kembali kita prihatin, kembali kita takut. Oleh karena itu, saya tetap melihat imunitas kita tetap kita harus jaga, tetapi juga iman kita harus kita tingkatkan. Iman kita harus kita pelihara dengan baik, bahkan ditingkatkan dari waktu ke waktu, sehingga antara imun dan iman ada satu kesatuan yang membuat kita akan lebih baik lagi. Mudah-mudahan video kali ini bisa memberikan pencerahan bagi kita bahwa imun dan iman harus dua-duanya bekerja dengan baik. Pemimpin mencontohkan hal yang baik, kemudian dan aspek kesehatan kita tetap menjaga imunitas kita. Ini yang saya lihat sekarang ini. Mudah-mudahan Allah mudahkan segala upaya medis, upaya pemerintah untuk menghilangkan virus ini. Tapi sekali lagi, virus ini adalah milik Allah. Jadi kita kembali lagi kepada pemiliknya yang mempunyai, yang menguasai virus itu sendiri. Virus itu berzikir juga kepada Allah. Mungkin kita bertanya pada diri kita, mungkin dosa kita selama ini, mungkin kesalahan kita, mungkin ketidakadilan yang merajalela di kita, atau tidak tegaknya hukum. Bahkan kita lihat hukum itu tajam ke bawah, tumpul ke atas. Mudah-mudahan kita bisa lihat hukum itu bisa diletakkan pada proporsi yang sebenarnya. Siapapun salah harus dihukum, tetapi yang tidak bersalah jangan dicarikan pasalnya, jangan dicarikan hukumannya sehingga terjerat, padahal tidak seperti itu perbuatannya. Mudah-mudahan bangsa kita diselamatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan silakan teman-teman memberikan komen bagaimana seharusnya kita bersikap dengan kondisi yang ada di depan kita. Jangan lari dari kenyataan, virus ada di depan kita, sudah fakta, itu ada, tapi bagaimana kita selalu mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala, dan juga bagaimana kita menjaga kesehatan kita, menjaga imunitas kita. Mudah-mudahan Allah mudahkan segala usaha kita dan Allah akan angkat virus ini dan kita kembali normal untuk beraktivitas. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.